Jadi Bapak Ibu di dalam surat At-Takasur ini Allah Subhanahu wa taala berikan wanti-wanti kepada kita bahwa manusia itu jangan hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan karena nanti semuanya akan mati. Dan ketika mati maka yang akan ikut ya hanya satu yaitu amal. Yang dimewah-mewahkan, yang dimegah-megahkan, yang dibangga-banggakan keluarga, anak, besan, mitoha, minantu, tidak akan mendukung ya ketika sudah mati mereka baralik ya. Kemudian harta akan juga dibawa pulang ya begitu Pak ya, yang dibawa ke kuburan atau dibawa ke alam berikutnya adalah amal yang soleh ataupun yang tidak soleh dibawa. Hanya yang tidak soleh mah berhenti, kalau yang soleh terus-terusan mengalir gitu ya. Kemudian berikutnya dari tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan Al-Hafidh Ibnu Asakir menyebutkan di dalam biografi Al-Ahnaf bin Qais dan namanya adalah Ad-Dahhak, bahwasannya dia pernah melihat uang dirham di tangan seseorang. Lalu dia bertanya, milik siapa dirham ini? Dirham itu uang apa Bu? Uang perak. Kalau uang emas namanya dinar. Ya, gitu. Nyawa tuh Bu. Ya. Gadun teh Ibu dirham jeung dinar. Matak mun aya urang Arab sultan teh ka dieu Pak bagi dong dirham. Ulah minta cuan jeung fulus ya. Dirham jeung dinar. Ibu esok nonton film Arab terak. Kan sok di gerincing. Namun geus gerincing gitu yang namanya perempuan kelepek. Ya, biasanya di wadahan dina kanjut ibu nah kanjut kunang ya eta teh dinar atau dirham biasanya mah ku ibu-ibu teh sok diawer-awer lamun ke nyawer nu mana Bu, nyawer anu budak anu pangbungsuna biasanya mah kanjut kunang sok diburusut ke teuing mang kunang dosana naon nepi ka ayeuna kanjut sok dicecekel ibu-ibunya ya. Uang itu akan menjadi milikmu jika engkau menginfakkannya, baik untuk memperoleh pahala maupun untuk mendapatkan rasa syukur. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa masjid ini bisa berdiri? Kenapa saung ini bisa tegak? Kenapa tanah ini bisa dibebaskan? Itu karena dirham dan dinar yang diinfakkan. Tanpa dirham dan dinar tidak akan ada masjid ini. Tidak akan nyala lampu ini. Tidak akan ibu betah diuk dirinya. Gitu Bu ya. Insya Allah. Jadi ibu ayeuna boga dirham jeung dinar. Ibu mah boga nate naon receh. Ya. Kemudian Al-Ahnaf menyebutkan perkataan seorang penyair. Jadi katanya seorang penyair itu menyairnya begini Bu. Engkau akan menjadi milik hartamu jika engkau menahannya. Jadi Bapak Ibu akan menjadi milik harta, bukan harta milik Bapak Ibu, tapi akan menjadi milik harta, lamun harta itu disimpan. Pengen dibuktikan Bu? Ibu tidur, Bapak tidur, punya uang sekarung. Kira-kira uang sekarung ditenin di golodong, atau ditenin di luar, atau di kekepan. Berarti ibu teh jadi milik harta nu menguasai ibu. Tapi kasare gua tetibra, aya kolotrah. Duit, kan gitu. Tapi bagi yang tidak punya duit, wah tibranya. Tibranya. Tibra dan boga duit. Ya. Dan jika engkau menafkahkannya, maka harta itu menjadi milikmu. Jadi Bapak Ibu ini petunjuk, ini pedoman dari seorang penyair. Kalau kamu tahan harta itu, maka harta itu akan menjadi pemilikmu. Artinya apa? Harta itu akan menjadikan kamu tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa tenang. Tapi kalau kamu infakkan, maka harta itulah yang akan menjadi milikmu dan akan menjagamu. Kira-kira Bapak Ibu lamun ayeuna diberi duit 100.000 rek dikamanakeun? Lamun saya diberi duit 100 miliar ayeuna rek dibikeun ka ibu kabeh. Bapak
Mana tuh saya mari ngalamun deui we da bioge meunang. Gitu ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan telah melalaikan alhaakumut takasur tadi ya. Dia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan berkenaan dengan dua dari beberapa kabilah Ansor pada Bani Haris dan Bani Al-Harith, Bani Harisah dan Bani Al-Haris. Mereka berbangga-banggaan dan bermegah-megah. Kemudian salah satu dari kedua kabilah itu berkata, apakah di antara kalian terdapat seperti Fulan dan Fulan bin Fulan? Jadi maksudnya ngejek, ngehina, melecehkan orang lain karena dari Bani ini dua-duanya Bani yang tinggal di Madinah, kaum Ansor, dan mereka orang yang kaya raya. Ya, Bani Al-Haris dan Bani Harisah. Ya, berarti ada lancit muridnya. Meren. Ya. Kemudian salah satu dari kedua kabilah itu berkata, apakah di antara kalian terdapat seperti Fulan dan Fulan bin Fulan? Sedangkan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mereka membangga-banggakan orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mau ikut kami ke kuburan. Jadi orang yang berbangga-bangga itu ketika disebut pada ngiring ke kuburan. Jadi Bapak Ibu kalau ke salon ya, ataupun lagi ada hajatan, hajatan semua berbudak pokoknya mau garinding ya. Aya wes saurang anu Bapak Ibu sanu pada ngiring ke kuburan kira-kira rame mau eta hajat jempling langsung udah aina rame jang jingjung gitu sabab naon poho ke alam kubur ya terus gitu nah, aku ngomong ingat baik kuburan mah tuh mal ayam mal payur kan tunggal kan gitunya jadi artinya naon keur kitu mah poho kana kuburan gitu ya. Oh sok aya nu inget eta oge adan paehan heula dipaehan heula di pareuman heula geus adana eureun ger deui we lain sarolat punya di mana teh Bu heueuh di urang asli temunya. Mereka berbangga-banggakan orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mari ikut kami ke kuburan. Selanjutnya salah seorang dari kedua kabilah itu berkata, apakah di antara kalian terdapat orang yang seperti Fulan ini? Mereka menuju ke kuburan dan seperti si Fulan. Dan kabilah yang lain juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Dan yang benar bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala sampai kamu masuk ke dalam kuburan, yakni kalian akan berangkat menuju ke sana dan dimakamkan di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah masuk menemui orang Badui untuk menjenguknya. Beliau bersabda, tidak apa-apa, insya Allah menghapuskan dosa-dosa. Lalu seorang sahabat berkata, aku katakan menghapus dosa, bukankah dia adalah demam yang cukup parah dan menimpa orang tua yang telah mendekati kubur? Beliau bersabda, benar kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, lamun Bapak Ibu hareeng, panas, asup angin, ngagibrig, sakit, ya, itu teh anggap aja hiburan penebus dosa. Ditongsok ngarasula dunya sabab naon aya nu leuwih parah ti eta nyaeta mau ya terus Bu aya ngagibri di rumah sakit gitu ya dibawa ke rumah sakit balik nanti geus jadi mayit masih kena ngagibri teh. Jadi apa artinya harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sakit itu adalah penebus dosa kalau kitanya sabar, kalau kitanya pasrah, kalau kitanya tawakal. Itu Bu ya. Ibu asok gering tara. Sekali gering, segala diomongkeun bunya. Segala diteangan alasan abdi mah mentret gara-gara makan rujak ti ibu anu. Salah lain salah rujak batur mente berarti nu salah diri sorangan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui, kemudian janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui
Al Hasan Al Basri mengatakan ini adalah ancaman di atas ancaman. Tong kitu, nah, kan kalau itu bahasa kita. Jangan begitu, bahwa semuanya itu akan berakhir di atas kuburan. Ada berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui, yakni wahai orang-orang kafir, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui, yakni wahai orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, maksudnya seandainya kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan dibuat lengah oleh sikap bermegah-megahan terhadap harta dari mengejar kehidupan akhirat sampai akhirnya kalian masuk ke dalam kubur. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Hal ini merupakan penafsiran ancaman sebelumnya, yaitu firman Allah, janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Kira-kira Bapak Ibu akan tahu neraka? Akan tahu neraka nggak, Bu? Ya, kalau menurut ayat ini kita itu akan tahu neraka. Semuanya juga akan tahu neraka. Ya. Jadi ketika daripada mahsyar mau melewati Shiratal Mustaqim, di sananya ada surga di seberangannya, nah di bawahnya itu neraka. Kabeh oge bakal ngaliwat kadinya. Kamu Bu? Mata tongsok nareka datu hirup teh Bu. Yuk kurang ibadah gitu ya. Tapi ngaliwat nanti aya nu lila, rorowesan, kokosodan, bulantungan, ya. Antung-antungan Bu. Ngaliwat nate. Aya anu sep gancang pisan. Saha anu sep gancang pisan? Nya eta anu syahid di jalan Allah. Saha anu syahid? Jelema anu maot keur diajar. Sirek maot ayeuna. Diajar naon? Diajar perang, milu perang, diajar boga anak, keur ngalahirkeun, eta teh syahid. Maot keur salat, maot keur ngaji, ya itu ya Bu ya. Pada Bapak Ibu sudah berniat dari sekarang Ibu mau mati dalam keadaan apa? Niatkeun atuh Bu, kapan sok ngomong Allahumma ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khotimah. Hayang maot husnul khotimah. Nu kumaha maot husnul khotimah? Hiji nu maot di medan perang, lamun awewe anu maot ngalahirkeun, lamun digegel kalajengking husnul khotimah. Aek teh digegel kalajengking bung kabeh nyebutnya. Maot titeulem husnul khotimah, mayat kesambar petir daek teh Bu. Titeulem sambar petir. Jadi ibu hayang maot kumaha? Hayang maot bobo. Karena hayang maot sih kumaha? Disambar geledek, kena gempa, tertimbun reruntuhan, tertabrak mobil langsung mati. Itu husnul khotimah. Tapi jarang mendaek ibunya. Jadi ibu hayang maotan nuju naon Bu? Nuju bobo di rumah sakit terkenal, ngarah terkenal. Oh Bu Edi maotna di rumah sakit bintang 7. Kan gitu. Pakai ambulanan halus muing-muing kan gitu ya. Ya. Janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui Allah telah mengancam mereka dengan keadaan seperti ini, yaitu para penghuni neraka yang ia akan melihat saat api neraka bernapas 1 kali napas. Maka setiap malaikat muqarrabun yang mendekatkan diri dan nabi yang diutus akan tersungkur di atas kedua lututnya lantaran kehebatan, kedahsyatan dan kengerian yang terlihat, seperti yang disebutkan oleh Asar yang diriwayatkan mengenai hal tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan, yakni selanjutnya pada hari itu kalian akan ditanya tentang rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, baik berupa kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain-lain yang demikian banyak. Jika kalian menerima nikmat-nikmat Allah dengan rasa syukur atasnya dan beribadah kepadanya. Ibnu Jarir meriwayatkan Al Husain bin Ali Asy-Syuda'i memberitahuku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu
dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tengah duduk-duduk, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka berdua seraya berkata, "Mengapa kalian duduk-duduk di sini?" Jadi Bapak Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar kercalik duaan datang Kangjeng Nabi, ya. Kemudian ditanya, "Mengapa kalian duduk di sini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kami kecuali rasa lapar." Maksudnya duduk-duduk di mana? Di masjid. Tidak keluar masjid kecuali kalau lapar. Hayang dahar. Beda jeung urangnya asup ke masjid teh sakedeung pisan terus gancang bah. Deminya beliau bersabda, "Demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidak ada yang mengeluarkan diriku kecuali karena alasan yang sama, yaitu rasa lapar." Kemudian mereka bertolak sehingga mendatangi rumah salah seorang dari kaum Ansor, lalu mereka disambut oleh seorang wanita. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada wanita tersebut, "Mana si fulan?" Wanita itu menjawab, "Si fulan maksudnya lalaki anu aya di imah. Pergi mencari air untuk kami." Jadi si salaki teh neangan cai, ngala cai mun di urang mabuk untuk kami. Ya. Setelah itu sahabat mereka itu datang dengan membawa kirbahnya, yaitu tempat air dari kulit. Kemudian dia berkata, "Selamat datang. Tidak ada kunjungan seorang hamba yang lebih baik selain kunjungan seorang nabi kepadaku pada hari ini." Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman datang ke rumah seseorang, di rumah itu hanya ada perempuan. Ditanya, "Mana suamimu?" atau "Mana si fulan?" Keur ngalacai gitu punya. Berarti si fulana ngalacai. Namun di urang nu ngalacai awewe lalaki. Lalaki nama HS. Ngalacai lalaki. Beda jeung zaman Kangjeng Nabi. Mata ayeuna obat paciwa juga sabab lo panjang nuju beda jeung zaman Kangjeng Nabi. Di urang mah awewe teh berkeliaran. Apa mananya lalakina adem-adem. Kemudian datang orang itu dan menggantungkan kirbahnya di dahan kurma. Bayang bu, kirbah kanyut yang terbuat dari kulit onta. Kemudian di talian dipakai ke ngala cai. Terang bu, kanyut. Oh ibu mau kanyut ke kanyut, iya mah berenuk atau bu ya. Ya. Kemudian dia pergi lagi dan mendatangi mereka kembali dengan membawa setan dan anggur. Jadi datangnya si lalaki nate kemudian menyapa dan mengucapkan, "Aku sangat bahagia didatangi oleh Rasul dan kedua sahabat hebat tersebut, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar." Kemudian datang nyimpen wadah cai, ya, kanyut kirbah namanya. Kemudian dia langsung init deui. Init gagancangan terus balik deui mawa anggur. Kira-kira anggurnya di mana, Bu? Meunang ngalak, punya lain di mall. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Mengapa engkau tidak memilahnya?" Orang itu menjawab, "Aku lebih suka kalian sendiri yang memilah sesuai dengan selera kalian." Jadi anggur itu dibawa sabawa-bawa nak jeung sireum-sireum nak. Terus dibikin, makanya Bapak Ibu, lamun kuring mereka Bapak Ibu, arek jambu, arek naon wae nya, waktu barang berek gitu naonnya, arek sirsak, arek naon wae, lamun jeung sireumna tong bari gegelenang. Kajian mereka pakai sirup, entah. Justru sirup yang akan menjadi saksi ketika ibu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hatur. Jadi parantos pasihan, ieu jambu, ieu rambutan jeung sirup. Nah, gitu ya. Jadi jangan dipaehan heula ku sirup teh. Alhamdulillah, saya suka begitu. Saya katakan gitu karena apa? Bu Edi kalau ngasih rambutan ke saya, please sirup. Nah, ya. Karena di rambutan kan ada sirupnya punya. Karena beliau baru metik, baru dikiprit-kiprit, ya, oh haji, nah kan gitu Bu. Saya langsung diberi tarik ke Edi. Meta tuh. Ya, nah. Orang itu menjawab, "Aku lebih suka kalian sendiri yang memilah sesuai dengan selera kalian."
Kemudian dia mengambil pisau. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, hindarilah olehmu perahan. Pada hari itu dia juga menyembelih kambing untuk mereka, maka mereka pun memakannya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar akan ditanya mengenai hal ini pada hari kiamat kelak. Rasa lapar telah membuat kalian keluar rumah, lalu kalian tidak pulang sehingga kalian mendapatkan ini, dan ini adalah bagian dari kenikmatan. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Ya'la, Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Mujahid mengatakan tentang kenikmatan dalam ayat di atas, demi setiap kelezatan demi kelezatan dunia. Sedangkan Ali bin Abi Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Dia mengatakan kenikmatan itu adalah kesehatan badan, pendengaran, penglihatan, dan Allah akan menanyakan kepada semua hamba untuk apa semuanya itu mereka pergunakan. Dan dia lebih mengetahui hal tersebut daripada mereka. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan telah ditegaskan pula di dalam Sahih Al-Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Sa'ad bin Abi Hindi dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya. Dengar ibu ya, dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya. Apakah bapak dan ibu tertipu? Ya. Apakah itu? Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Ayo lawan nikmat kejo aja punya Allah memberi kelana artinya. Jadi nikmat yang dua ini ya, yang banyak tertipu artinya tidak memanfaatkannya. Yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat waktu luang. Lamun ibu kerja sehat, naon dipikir bu? Ayang sehat, neangan obat, kali itu kadieu latihan dan sebagainya punya. Tapi lamun geus cager, pokok kanu mere sehat. Dan yang kedua adalah waktu luang, pokok kanu mere waktu. Nah, gitu ya. Hal itu berarti bahwa mereka terlalu sedikit mensyukuri kedua nikmat waktu dan nikmat sehat itu, di mana mereka tidak menunaikan kewajiban yang dituntut keduanya, dan orang yang tidak menunaikan hak yang diwajibkan atasnya berarti dia adalah tertipu. Begitu Bu ya, surat At-Takasur menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya, ada yang mau ditanya Ibu? Baik, jadi nikmat yang sering manusia tertipu, berarti manusia itu kita, Bu, sering tertipu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Ibu suka nanya, ditanya, Ibu damang, jawabannya sehat, padahal nggak bohong, Ibu. Nyeri angen, nyeri kalingsir, singsi, remen, batu. Kata kalau nanya kepada teman jangan sehat, jangan. Tanyanya hirup kene. Nah, insya Allah jawabannya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah murni lah mau ditanya hidup Bu. Tapi lah mau ditanya apakah ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Tapi kamari mah, ayeuna mah, kan gitu Bu ya. Bagaimana ibu ayah waktos, udah ngaos yuk. Kan gitu ya. Itu nikmat waktu. Nah, gitu karena dia mangan catatan di tebingna tapi ngajak mensyukuri nikmat sehat yang nikmat waktu wah ieu nu sanes parantos ngumpul di masjid padahal ngabo sok da can ngarumpul mata digaleroan oke tapi geus digaleroan memang ya tapi Bu pokoknya lamun menghimbau kepada orang lain jangan sampai dibumbui dengan kebohongan. Sekarang lagi banyak Bu yang dibumbui mengajak menghimbau dibumbui kebohongan. Mari kita sama-sama pilih partai kami. Kami nanti akan menggratiskan anu. Nah, itu teh pasti bohong. Ya, pasti Bu bohong nate. Sebab naon nepi ka ayeuna umur negara 78 tahun namun aya kampanye biasa mah aralus. Aralus. Buktina nepi ka ayeuna ibunya leres loba nama ujung-ujung nama tengabukti
buktikan apa yang dijanjikan. Maka Ibu, yuk cari calon pemimpin, calon legislatif yang tidak banyak janji tapi banyak amal. Nah, itu ya, yang tidak banyak janji tapi banyak amal. Gimana banyak amal? Tingali sebelum nyalek bager henteu. Lamun bager nakeun nyalek ngumpul berarti eta teh jalma teu balik. Ya. Nganyang ka imah urang lamun arek nyalek ngumpul berarti eta jalma teu balik. Namun tiba heula sok datang, sok aya karasana ka urang, Quran dikirim, kemudian sarung dikirim, sajadah dikirim, karpet dikirim, teu keur nyaleng, tanduk itu teh angan. Kira-kira aya moal. Ya, kaos ibu teh dikirim tapi itu pakai gambar. Pilih saya. Kan gitu ya. Tong dipilih Bu begitu mah, antepkeun. Ya, juga modar kayaknya Bu ya. Terus jadi kampanye orang teh jangan pilih yang banyak janji. Karena apa? Di surat As-Saff, surat ke-61 Allah mengancam kabura maqtan indallah. Ya. Kepada orang yang banyak janji itu diancam oleh Allah. Mereka yang banyak janji itu siapa? Yang mengatakan tapi tidak memperbuatnya. Baca bunyi surat 61. Ya, surat 61 itu luar biasa himbauan kepada kita untuk mawas dalam kehidupan, termasuk di dalamnya kita harus selalu optimis karena pertolongan Allah itu pasti dan kemenangan itu adalah hak umat Islam, gitu ya, insya Allah. Jadi bagaimana kita? Yuk kita bahagia, istiqamah, berjamaah, baca Quran. Yang saya mintakan untuk dibaca sekarang adalah surat apa Bu tadi? Ke-61. Nama suratnya As-Saff. Ya, di dalamnya ada petunjuk bagaimana menghadapi keadaan semacam ini. Banyak yang janji, banyak yang membuih bikin janji-janji kampanye, tapi mereka sendiri tidak yakin. Ya, malah loba nama ngagogoreng lawan politik, kemudian muji-muji calon manehna. Gitu ya. Ayo gitu Pak. Saya teh Pak kurang sakit tebunya, makanya mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak banyak bohong dan tidak banyak dibohongi, dan kita termasuk yang tidak suka dibohongi. Bagaimana caranya? Bali, laksanakan ajaran Islam, lakukan perbuatan secara baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nunggu sampai kita masuk ke alam kubur. Ya, itu ya. Yuk, mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca 3 surat, kita baca sholawat, dan kita baca doa khatmul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul hamid Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil La ilaha illallah al-malikul hamid Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا ربي صل وسلم. صلى الله على بالمحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله سلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اغفرنا